Babak baru kasus KDRT Vena Melinda, Ferry Irawan resmi jadi tersangka, terungkap motif kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dilaporkan Vena Melinda atas suaminya, Ferry Irawan memasuki babak baru. Polda Jawa Timur resmi menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka kasus KDRT. Di sisi lain, untuk pertama kalinya usai mengalami KDRT, Vena Melinda muncul di publik. Ibunda Verrell Bramasta itu mengungkap perlakuan KDRT Ferry Irawan yang ternyata dilakukan tidak hanya sekali. Berikut ini babak baru kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda. 1. Ferry Irawan resmi jadi tersangka. Polda Jawa Timur akhirnya menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka KDRT. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengadakan gelar perkara pada Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 kemarin. Sekali lagi, setelah dilakukan gelar perkara dan telah dinyatakan oleh tim, bahwa Ferry Irawan sudah dinyatakan menjadi tersangka, ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto di halaman gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, dikutip dari Tribun Jatim. Sebelum melakukan gelar perkara, penyidik dari Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan olah TKP. Penyidik juga telah memeriksa saksi sebanyak 4 orang. Dalam penetapan tersangka ini, Ferry Irawan disangkakan pasal 44 dan pasal 45 UU KDRT nomor 23 tahun 2004 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. 2. Dipanggil sebagai tersangka pada Senin pekan depan. Setelah penetapan tersangka, penyidik Polda Jatim mengagendakan pemanggilan terhadap Ferry Irawan sebagai tersangka. Ferry Irawan diminta datang ke Polda Jatim pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023 pekan depan. Kemudian, hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan, ujar Kombes Dirmanto. Dirmanto berharap Ferry Irawan bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Ditunggu saja. Kami berharap yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan kepada penyidik, katanya. 3. Vena Melinda ungkap detail KDRT dan motifnya. Setelah melaporkan Ferry Irawan atas kasus KDRT, Vena Melinda muncul di publik untuk pertamanya kalinya. Vena Melinda datang ke Polda Jatim bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Saat meladeni pertanyaan wartawan, Vena Melinda lebih banyak menunduk dan menjawab dengan suara lirih. Dalam kesempatan itu, Vena Melinda mengungkap fakta baru soal KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Rupanya, Ferry Irawan sudah melakukan KDRT selama 3 bulan terakhir. KDRT bukan hanya yang di Kediri, sudah 3 bulan dilakukan, kata Hotman, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Lebih lanjut, Vena yang berada di sebelah Hotman mengungkap secara detail tindakan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Menurut Vena Melinda, Ferry Irawan melakukan KDRT dengan cara membekap mulut dan memiting dirinya. Hal itu dilakukan saat Ferry Irawan tengah emosi. Tindakan Ferry Irawan itu membuat tulang rusuk Vena Melinda mengalami kerusakan. Dengan cara kalau emosi dibekap mulut dan dipiting sampai akhirnya lama-kelamaan baru ketahuan kerusakan di tulang rusuk, kata Hotman memperjelas pengakuan Vena Melinda. Hotman melanjutkan, adapun motif Ferry Irawan melakukan KDRT dipicu rasa cemburu dan emosi saat permintaannya tidak dipenuhi. Namun, Hotman tidak mengungkap secara spesifik permintaan apa yang tidak dituruti karena menyangkut hal-hal privat suami istri. Tak hanya melakukan KDRT, berdasar pengakuan Vena Melinda, Ferry Irawan juga tidak memberi nafkah selama 3 bulan terakhir. Selama 3 bulan tidak pernah kasih nafkah. Kamu yang membiayai keluarga ya, kata Hotman ke Vena Melinda yang kemudian diiyakan oleh Vena. Hotman mengungkap, kedatangannya ke Polda Jatim bersama Vena Melinda dengan tujuan melengkapi keterangan tambahan atas laporan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan.
Keterangan tambahan itu yakni mengenai KDRT oleh Ferry Irawan tidak hanya dilakukan di Kediri tetapi sudah dilakukan selama 3 bulan. Jadi kami datang untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan bukan hanya di Kediri, tetapi ternyata Vena sudah mengalami selama 3 bulan terakhir di Piting, dibekap sampai rusuk retak. Itulah tujuan kami hari ini, ujar Hotman. Diketahui, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke polisi atas kasus KDRT. KDRT itu diduga dilakukan Ferry Irawan pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, saat keduanya menginap di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Atas tindakan Ferry Irawan, hidung Vena Melinda berdarah hingga akhirnya sempat dirawat di rumah sakit. Kabar yang kedua. 3 bulan di KDRT, Vena Melinda sebut Ferry Irawan tahu cara memukul tanpa bekas, dia pesilat. Vena Melinda mengungkapkan bagaimana dirinya kerap disiksa oleh Ferry Irawan. Ternyata Ferry Irawan sudah sering melakukan tindak KDRT ini kepada Vena Melinda sejak 3 bulan belakangan. Akan tetapi, Vena Melinda berusaha untuk tenang dan masih memberi kesempatan pada Ferry Irawan untuk berubah. Vena mengatakan apa yang dialaminya ini bukan hanya di Kediri. Ternyata Vena sudah mengalaminya sejak 3 bulan terakhir. Kalau emosi, kekerasan dilakukan dengan cara dibekap mulut, didorong dan dipiting sampai rusuknya itu retak, papar Hotman Paris. Akan tetapi, bekas pukulan dan siksaan dari Ferry Irawan disebut tak meninggalkan bekas di tubuh Vena Melinda. Hal ini dikarenakan Ferry Irawan tahu cara memukul orang tanpa meninggalkan bekas luka, mengingat ia adalah seorang pesilat. Dia tahu cara mukul agar tidak meninggalkan bekas. Karena dia pesilat, ucap Vena. Mantan Putri Indonesia tahun 1994 itu juga mengutarakan kejadian di hari H saat ia dan Ferry berada di salah satu hotel di Kediri. Di mana saat itu Ferry Irawan menindih tubuhnya sampai tak bisa melakukan perlawanan. Vena pun berteriak minta tolong sambil mengatakan bahwa bagian tubuhnya ada yang patah. Mendengar teriakan tersebut, Ferry akhirnya mengakhiri penyiksaannya. Terakhir saya ditindih, saya dikunci tangan pakai dahi ditindih. Sampai keras, belum berdarah saya bilang, tolong, patah karena terlalu keras. Jadi saya minta tolong jangan digituin, karena patah. Setelah saya bilang patah, dia lepasin, dan pendarahan itu ngocor seperti air bah, ucap Vena. Vena mengatakan bahwa Ferry Irawan merupakan seorang pesilat, sehingga ia tahu bagaimana caranya melumpuhkan orang tanpa terlihat bekas luka. Karena dia tahu cara mukul agar tidak meninggalkan bekas. Karena dia pesilat, jelasnya.